Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 7 kepemimpinan, subtema 1 pembelajaran 4. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga kalian sehat semua ya. Baik, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pemimpin adalah contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Pemimpin yang baik selalu menularkan nilai-nilai kebaikan. Yuk kita baca bacaan berikut dengan judul Hebatnya Dokter Kami. Ia adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya adalah mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun yang lalu, setelah 10 tahun lebih merantau ke ibu kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus ia praktek di Rumah Sakit Umum Kabupaten. Semenjak ia pulang dan praktek di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Kepada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, dan membuang hajat, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya digunakan untuk membeli makanan instan. Selama praktek di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter dapat bermanfaat untuk ke kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu mensejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dokter Rana pada ayahku. Sejak pulang, Dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dokter Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal ini terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering jenis apa saja yang dapat didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dokter Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dokter Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendahan hatinya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dokter Rana. Akan kukejar cita-citaku menjadi guru dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Nah, perhatikan di sini, seorang dokter, guru, kepala sekolah atau pemimpin lainnya memiliki tempat yang berbeda saat bekerja. Namun kepemimpinan mereka sangat penting bagi orang-orang di sekitarnya. Coba perhatikan nomor 1. Menurutmu, apa yang akan terjadi apabila para pemimpin tersebut tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik? Apa yang terjadi? Pasti negara, kekuasaan akan hancur dan terpecah ya, jika tanpa pemimpin yang baik, yang bertanggung jawab, ya kan? Oke, nomor 2. Kepada siapa saja pemimpin tersebut bertanggung jawab? Apa yang perlu disyukuri oleh seorang pemimpin? Pemimpin terus bertanggung jawab dan harus terus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada pemerintah, pada masyarakat dan diri sendiri.
Yang disyukuri apa nak? Ialah menjadi pemimpin yang baik, ya, dan bijak, juga dapat dipercaya untuk memegang tanggung jawab yang besar dan juga dihormati, serta dapat memberi teladan bagi yang dipimpin, ya kan? Nah, di sini pekerjaan dokter anak adalah pengabdian bagi kemanusiaan, ya. Banyak orang merasa senang dengan adanya dokter anak. Kita pun seharusnya menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan memberi pertolongan semampu kita. Nah, di sini ada nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Nah, yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selira. Kemudian, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, dan mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Ya. Oke, anak-anak perhatikan di sini. Berikanlah contoh penerapan nilai kemanusiaan itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Nah, bagaimana kehidupanmu sehari-hari di rumah? Ya, penerapan nilai-nilai kemanusiaannya. Misalnya kalau di rumah membersihkan bersama-sama, membersihkan lingkungan rumah, ya kan? Kemudian saling membantu dalam melaksanakan tugas rumah, ya kan? Kemudian membantu ayah, membantu ibu, merapikan taman dan sebagainya, itu di rumah ya. Kalau di sekolah bagaimana, nak? Kalau di sekolah penerapan nilai-nilai kemanusiaannya bagaimana, nak? Yaitu contohnya misalnya membayar kewajibanmu di sekolah, apa tuh kewajibanmu, kemudian menjaga keamanan dan ketertiban di sekolah, ya kan? Kemudian apalagi bergotong royong merapikan barang-barang di sekolah, itu kalau di sekolah, ya kan? Penerapan nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian selanjutnya, apa pendapatmu mengenai pelaksanaan nilai kemanusiaan di lingkungan sekitarmu? Bagaimana pendapatmu? Nah, adalah pelaksanaan nilai kemanusiaan di sekitar kita merupakan sebuah kewajiban bagi setiap individu, ya kan? Kewajiban setiap individu dalam lingkungan apa? Lingkungan sosial, ya kan? Adanya nilai kemanusiaan sangat penting demi adanya keharmonisan dalam menjalani interaksi sosial, ya kan? Adanya nilai kemanusiaan membuat seseorang memiliki rasa peduli akan sesama. Kemudian juga menanamkan rasa saling menghormati antar individu dalam bermasyarakat. Nah, anak-anak perhatikan di sini. Salah satu penerapan nilai kemanusiaan adalah bekerja sama dengan negara lain. Bagaimana bentuk kerjasama negara kita dengan negara-negara ASEAN dalam bidang politik? Ya, coba kita perhatikan. Cari informasi mengenai peristiwa-peristiwa berikut. Carilah dari buku referensi di perpustakaan sekolah. Perhatikan di sini. Peran Indonesia di ASEAN, ya, peran Indonesia di ASEAN. Perhatikan, KTT ASEAN di Bali ini ya. Nah, peran Indonesianya apa nih? Kemudian yang tanggal 23 sampai 24 Februari 1976, ya. Peran Indonesianya apa? Keterangannya bagaimana? Kemudian kerjasama antar ASEAN antar parlemen di ASEAN, bagaimana peran Indonesia? Kemudian bagaimana peran Indonesia pada pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN ya, 19 Juli 2011. Nah, bagaimana peran Indonesia di ASEAN? Ini ya, yaitu merupakan KTT ke-1 ya. Keterangannya di sini adalah merupakan KTT ke-1 pertama ASEAN. Ya. Ini adalah KTT ke-1. Oke. Nah, peran Indonesia apa di sini? Peran Indonesia itu menjadi penyelenggara, ya. Di sini menjadi penyelenggara. Kalau di sini KTT ASEAN ke-1, ya kan? Yang ke-1 di Bali kan, tanggal 23 sampai 24 Februari tahun 1976. Nah, peran Indonesia sebagai apa? Penyelenggara. Kemudian
pembentukan sekretariat ASEAN, ya kan? Dan wakil Indonesia bahkan berhasil menjadi sekjen ASEAN, ya. Oke. Nah, sekarang kalau di parlemen bagaimana, Nak, kerjasama antar parlemen di ASEAN? Nah, jadi kerjasama antar parlemen ya merupakan badan yang didirikan untuk mengingatkan kerjasama antar parlemen negara-negara anggota ASEAN, ya. Nah, jadi di sini adalah merupakan badan yang didirikan untuk mengingatkan kerjasama antar parlemen negara-negara ASEAN. Perannya apa Indonesia di sini? Itu mengusulkan pembentukan kerjasama antar parlemen, ya. Jadi mengusulkan pembentukannya nih Indonesia nih. Kemudian mendirikan secara resmi kerjasamanya, itu tahun 1977. Oke, nah pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN 19 Juli 2011. Di sini apa, Nak? Diselenggarakan di Bali, ya kan? Keterangan di sini diselenggarakan di Bali loh, ya kan? Nah, dalam pertemuan tersebut dibahas pembentukan institusi perdamaian dan rekonsiliasi, ya. Apa peran Indonesia? Di sini peran Indonesia adalah menjadi tuan rumah, ya. Menjadi tuan rumahnya di sini. Ya kan? Kemudian Menteri Luar Negeri Indonesia juga memimpin pertemuan tersebut. Oke, Nana, demikian ya untuk pembelajaran hari ini. Nanti kalian coba dikerjakan ini yang diberi tanda merah sama ibu ya, ditulis di buku tulis kalian. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.